Terpujilah Bapa kami di dalam surga, Bapa yang sangat mengasihi kehidupan kami, umat pilihan-Mu. Kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan apabila kami masih diberi waktu oleh Bapa untuk menjalani kehidupan, pakailah kami untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Pakailah kehidupan kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Dan lengkapilah kehidupan kami dengan sabda kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kuasa. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami siap untuk kembali menerima makanan rohani kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Hamasia. Haleluya, haleluya, amin. Segala kemuliaan, hormat, pujian kembali kita persembahkan kepada Bapa kita di surga yang telah menganugerahkan waktu dan kesempatan untuk saya dan saudara bisa lagi duduk dalam kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan saya dan saudara. Kekasih-kekasih Tuhan, kembali pada siang hari ini saya dan saudara akan belajar kepada pengajaran firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kita, yang menjadi kekuatan bagi saya dan saudara, dan juga pengajaran firman Tuhan akan selalu menjadi berkat dalam setiap langkah kehidupan kita. Sebab tak bertumbuh dengan benar dalam iman kepada Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Hamasia. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama kepada firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Kita akan membacakan secara bersama-sama ayat firman Tuhan. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat yang ke-13. Puji Tuhan, amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kembali saya dan saudara akan belajar untuk mengenal siapa sesungguhnya kehidupan kita. Dan untuk apa saya dan saudara ada di bumi ini. Menjadi pribadi yang dikatakan umat pilihan, umat kepunyaan daripada Tuhan. Firman Tuhan kembali datang kepada saya dan saudara bahwa kalau kehidupan kita percaya sungguh-sungguh kepada perjanjian-perjanjian daripada Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, maka kita akan dapat melakukan pekerjaan yang besar
Jadi untuk dapat melakukan pekerjaan yang besar, yang menurut ukuran daripada Bapa kita di surga, maka kehidupan kita pertama harus memiliki keyakinan yang benar, keyakinan yang kuat terhadap siapa sesembahan kita, siapa pribadi yang kita agungkan dan muliakan. Yang sering terjadi persoalan bagi kehidupan umat Kristen, gampang goyah, gampang berpindah kepada keyakinan yang lain, karena dasar pemahaman, pengetahuan, imannya kepada yang empunya pekerjaan kudus ini, yang empunya kehidupan ini, yang menjadi sumber daripada sesembahan kita, sentral daripada sesembahan kita, itu sangat lemah pemahamannya. Sehingga dengan mudah sekali orang Kristen berubah setia kepada Tuhan. Dengan mudah sekali orang Kristen meninggalkan keyakinan imannya kepada pusat sesembahannya. Ini bukan karena kesalahan daripada pihak di luar kekristenan, tetapi ini adalah tanda bahwa kalau orang dengan mudah sekali berpindah keyakinan, berpindah atau dia mudah sekali dasar imannya tidak terbangun dengan baik. Jadi bagi saya dan saudara tidak perlu mempersalahkan orang lain kalau kita melihat ada pribadi-pribadi yang meninggalkan kekristenan, meninggalkan iman keyakinannya kepada Tuhan Yesus HaMasiah. Sebab ini membuktikan bahwa sangat rapuhnya dasar pembangunan imannya, pembangunan kerohaniannya. Sebab kalau kehidupan saya dan saudara membangun kehidupan rohani kita, membangun iman saya dan saudara pada dasar yang kuat, pada prinsip keyakinan iman yang teguh, apapun yang kita hadapi, tantangan apapun yang kita hadapi, kita tetap maju dan maju dan maju. Tapi kalau kita mudah putus asa, mudah kecewa, mudah jadi lemah, jangan persalahkan gembalamu, jangan persalahkan pemimpinmu, tapi kembali kepada diri masing-masing. Ada apa yang terjadi dalam hidupku sehingga saya ini gampang sekali lemah, gampang sekali kecewa dengan sesama, gampang sekali menjauhi akan panggilan daripada Tuhan. Ini ada persoalan di dalam kehidupan kita. Ada masalah yang besar di dalam kerohanian iman saya dan saudara. Karena Tuhan berjanji dalam kebenaran firman Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Dahsyat Tuhan percayakan bagi saya dan saudara. Kita semua saat ini adalah bilangan orang yang percaya kepada Yesus HaMasiah, dan Yesus HaMasiah katakan akan melakukan juga pekerjaan yang Dia lakukan. Orang yang percaya kepada Yesus HaMasiah bukan menjadi orang yang membebani pelayanan, bukan menjadi pribadi yang bikin susah sesama.
Tetapi setiap pribadi yang percaya sungguh-sungguh kepada kuasa Tuhan Yesus Hamasiah, ingat, hidupmu bukan hanya jadi jemaat biasa. Engkau dan saya bukan hanya sekedar pengikut dari belakang mengikuti Yesus Hamasiah, tetapi Tuhan katakan kita akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus Hamasiah. Apa pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus Hamasiah? Apa kekasih-kekasih Tuhan? Pertama, menyelamatkan umat manusia. Dan pekerjaan ini juga sudah dianugerahkan kepada saya dan saudara. Kita bukan lagi orang yang selalu diselamatkan, selalu ditolong, selalu bertemu setiap orang yang minta didoakan, tolong doakan. Saya jatuh lagi dalam dosa, saya penuh pergumulan. Tetapi firman Tuhan katakan, hidup saya dan saudara melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Hamasiah. Apapun keadaan kita, ambil visi misi yang Tuhan berikan, tangkap visi misi yang Tuhan berikan, bahwa hidup saya dan saudara, selama saya dan saudara sebagai orang yang percayakan kedaulatan Tuhan Yesus Hamasiah, maka kita juga akan melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus Hamasiah. Jadi Yesus Hamasiah bukanlah pribadi yang egois, yang menjadikan kehidupan orang yang percaya kepadanya hanya sebagai pengikut saja. Dengar saja apa yang diperintahkan. Kalau dia perintahkan belok kiri, kita belok kiri. Seperti kawanan kambing domba. Bukan hanya itu kekasih-kekasih Tuhan, tetapi kita diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus Hamasiah. Itu ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Bukan hanya di dalam kehidupan gembala sidang, bukan hanya di dalam kehidupan para pendeta-pendeta, tetapi itu ada di dalam kehidupan seluruh orang yang percaya kepada Yesus Hamasiah. Mari lakukan pekerjaan yang besar yang dilakukan oleh Yesus Hamasiah. Siapkah kita melakukannya? Siapkah saya dan saudara mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus Hamasiah? Pekerjaan yang berikut, mengasihi orang yang berbeban berat. Tuhan katakan, hai kamu yang berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Coba angkat tangan yang saat ini masih berbeban berat. Yang masih berbeban berat, saudara-saudara. Tidak ada lagi, amin. Karena tidak ada lagi yang berbeban berat saat ini. Siapa yang mau siap untuk memberikan kelegaan bagi yang berbeban berat? Karena inilah tugas kita. Saya dan saudara jangan egois. Kita jangan berpikir yang penting beban saya sudah terlepas. Puji Tuhan, terima kasih. Nanti datang lagi kepada Tuhan kalau ada beban yang berikut. Jangan egois. Salah satu pekerjaan yang Tuhan Yesus Hamasiah lakukan, yaitu memberikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Betapa pentingnya bagi saya dan saudara untuk menolong sesama. Mari kita akan melihat ada apa yang akan terjadi di balik daripada saya dan saudara menolong sesama. Kita akan membaca
di dalam Amsal 19 ayat yang ke-17. Amsal 19 ayat 17. Inilah pekerjaan yang kita akan tetap kerjakan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amin, saudara. Siapa yang menaruh belas kasihan, baru saja menaruh belas kasihan, belum menaruh uangmu kepada orang yang susah, baru saja engkau menaruh belas kasihan, artinya hatimu sangat mudah mengasihi, berbelas kasihan kepada orang yang lemah, maka engkau dan saya sudah memiutangi Tuhan. Tingkat kepedulian kita. Dan untuk apa saya dan saudara memperhatikan, mengasihi orang yang lemah? Karena memang ini adalah pekerjaan daripada Yeshua HaMasiah yang harus saya dan saudara lakukan. Yang harus saya dan saudara kerjakan. Di dunia ini bagi saya dan saudara bukan hanya sekedar kaya dengan usahamu, bukan cuma itu. Bagian yang saya dan saudara alami dan terima dalam segala usaha dan pekerjaan kita, itu dalam rangka kita memperhatikan orang-orang yang layak untuk dibantu, layak untuk dikasihi, layak untuk mendapatkan apa yang harus kita kerjakan dan lakukan. Dan dalam hal kita melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Yeshua HaMasiah dalam rangka mengasihi akan orang yang lemah, kita jangan berharap untuk dapat balasan daripada pribadi atau keluarga yang kita bantu atau yang kita layani. Mari kita membaca di dalam firman Tuhan, Injil Matius 25 ayat 40. Injil Matius 25 ayat 40. Kita bacakan bersama-sama 1, 2, 3. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kita melakukan perbuatan baik kepada sesama kita yang terhina sekalipun. Memang saya dan saudara tidak akan mendapatkan sesuatu dari orang tersebut, kekasih-kekasih Tuhan. Dan memang juga Tuhan katakan, jangan engkau berharap atas balasan daripada orang tersebut. Sebab kalau saya dan saudara berbuat baik kepada sesama kita dan kita mengharapkan balasan daripada apa yang kita lakukan terhadap sesama kita, firman Tuhan katakan, sudah itulah upahmu. Jadi kalau saya dan saudara berbuat baik kepada seseorang, apakah sahabatmu,
Apakah saudaramu yang memang engkau senangi, yang memang engkau kasihi, sesudah engkau berbuat baik, dan saudaramu juga berbalas pantun, melakukan juga kebaikan karena mengingat jasamu, saudaramu melakukan juga kebaikan sesudah engkau melakukan, maka engkau tidak mendapatkan upah sedikit pun dari sorga. Karena firman Tuhan katakan, sudah itulah upahmu. Amin, saudara. Sebab itu, untuk mendapatkan upah dari kerajaan surga, jangan berharap untuk orang membalas budi baikmu. Karena kalau orang berbuat baik kepadamu, sesudah engkau berbuat baik, sudah itulah upahmu. Engkau sudah terima. Kekasih-kekasih Tuhan, jangan sampai saya dan saudara pikir-pikir saya punya upah sudah banyak di surga karena saya sudah berbuat baik kepada sesama kami. Padahal sesamamu setelah engkau berbuat baik, dia juga berbuat baik. Sudah itulah upahmu. Tapi yang bernilai yang nanti engkau akan kumpulkan sebagai bagian dalam kerajaan surga, itu adalah sesuatu yang engkau lakukan dan engkau tidak mendapatkan balasan daripada orang tersebut. Sebab itu firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Amin. Mari kita membaca di dalam Lukas 6 ayat yang ke-35. Lukas, kenapa ada pengajaran Tuhan untuk mengasihi musuh? Ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Ternyata kalau saya dan saudara mengasihi orang yang memusuhi kita, pasti dia tidak akan membalas. Dan kalau kita tidak mendapat balasan daripada orang yang kita kasih, karena orang itu juga memusuhi kita, maka apa yang kita lakukan, itu Tuhan yang akan perhitungkan sebagai perbuatan baik. Kita bacakan bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Amin. Siapa yang pernah meminjamkan uang dan tidak pernah dikembalikan? Siapa saudara? Coba angkat tangan. Puji Tuhan, karena upahmu besar di sorga. Jangan engkau sakit hati. Jangan engkau marah-marah kalau orang tidak mengembalikan. Yang meminjam uang kepadamu. Ini prinsip daripada iman, saudara-saudara. Coba kita lihat lagi, baca lagi. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Saya mau nasihatkan sesuai firman Tuhan. Kalau engkau memberi pinjaman kepada sesamamu, jangan engkau tidak tertidur menantikan balasan, apalagi pakai bunga dan segala macam. Tidur saja nyenyak. Kalaupun sampai Tuhan datang dia tidak mengembalikan pinjaman, Bapa Yahweh sudah menyediakan upah di dalam kerajaan surga. Itu sama dengan saya dan saudara menabung di dalam kerajaan surga. Sanggupkah kita tidur tenang, tidur nyenyak setelah orang pinjam sesuatu kepada kita dan tidak mengembalikan?
susah untuk dilaksanakan. Tapi ini janji firman Tuhan. Sebab itu kepada ibu bapak saudara sekalian yang pernah orang pinjam sesuatu kepada dan sampai sekarang dia tidak kembalikan, tenang-tenang saja. Kalau perlu menyanyi di dalam rumahmu, tenanglah kini hatiku, mulai hari ini. Karena sebagai orang yang beriman, segala kekayaanmu tidak menjadi sia-sia apabila engkau berikan kepada sesamamu. Apalagi sesamamu, engkau tidak berharap untuk ada balasan. Ada satu peristiwa yang Tuhan Yesus HaMasiah ajarkan juga kepada para ahli Taurat dan orang Farisi. Coba kita melihat di dalam Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 14. Satu bacaan yang luar biasa yang berhubungan dengan pekerjaan daripada Yesus HaMasiah untuk saya dan saudara lakukan dan kerjakan. Lukas pasal 14 ayat yang ke-12 mulai. Kita akan bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya daripada hari kebangkitan orang-orang benar. Haleluya saudara-saudara. Biasanya kalau kita bikin acara syukuran, yang diundang kalau perlu gubernur. Dan itu ada kebanggaan khusus. Orang tanya siapa-siapa yang hadir. Wah, gubernur, bupati, seluruh Sulawesi Utara. Kemudian ada juga ketua sinode. Dan sahabat-sahabat yang terkenal. Tuhan katakan, sudah itulah upahmu. Peristiwa ini terjadi kekasih-kekasih Tuhan. Pada saat hari Sabat, selesai hari Sabat, Tuhan Yesus HaMasiah datang di rumah satu keluarga yang mengadakan perjamuan malam. Kemudian dilihat oleh Yesus HaMasiah, ternyata yang hadir di situ para tokoh-tokoh agama, para ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang yang terkenal. Dan akhirnya Yesus HaMasiah memberikan satu pengajaran, menegur keluarga tersebut. Tuhan Yesus HaMasiah katakan, kalau kamu melakukan perjamuan, sebaiknya undang orang-orang miskin. Karena kalau kamu undang orang susah, orang miskin, maka kamu tidak akan mendapat balasan daripada orang tersebut. Bagaimana orang miskin bikin pesta pora dan mengundang kehidupan keluarga yang mengundang? Tentunya tidak. Dan ternyata inilah yang Tuhan maksudkan bagi kehidupan saya dan saudara. Kalau kita mau berbuat baik kepada sesama, jangan kita berharap untuk dapat balasan. Jangan kita berharap sesudah saya melakukan perbuatan baik kepada sesama, maka dia akan melakukan yang lebih besar lagi seperti judi.
atau arisan. Saya hadir di perjamuan daripada tetangga saya. Dalam rangka arisan, saya bawa sampul arisan 100.000 dalam rangka setelah saya melakukan atau mengadakan acara, tetangga saya akan datang untuk balas. Memberikan seperti apa yang sudah saya berikan. Dan firman Tuhan katakan, sudah itulah upamu. Kepada saya dan saudara, kalau mau mengerjakan sesuatu, mari kita kerjakan, taruhkan saja. Sebab itu firman Tuhan katakan, apa yang diberikan oleh tangan kananmu tidak boleh diketahui oleh tangan kirimu. Lakukanlah pekerjaan dengan kerelaan hati, dengan cara yang tulus, dengan tidak berharap bahwa orang akan menghormatimu. Dari peristiwa bacaan kita ini, ada bagian yang Tuhan juga tegur kepada ahli Taurat dan orang Farisi di pesta tersebut. Tuhan katakan, kalau kamu datang di pesta, jangan cari-cari muka. Jangan kamu datang kemudian sudah mau duduk di tempat terhormat untuk dihormati oleh sesamamu. Sebab satu waktu engkau akan dipermalukan. Satu waktu datang lagi pembesar keluar atau berdiri dari tempat duduk ini, karena tempat duduk ini akan diduduki oleh orang yang lebih terhormat lagi, dan engkau akan dipermalukan. Itu teguran daripada Tuhan Yesus HaMasiah kepada orang di pesta waktu itu. Tetapi Tuhan Yesus HaMasiah katakan, tapi kalau kamu mau datang di perjamuan, tempatilah tempat yang paling rendah. Dan bisa saja setelah tuan pesta mengetahui kehidupanmu, maka ia akan datang, dia katakan, Bapak silakan pindah dari tempat duduk ini, pindah di depan, karena engkau adalah orang yang mulia. Nah, disinilah kekasih-kekasih Tuhan. Tuhan membawa kehidupan saya dan saudara. Tidak perlu kemuliaan hidup kita ini dipertontonkan kepada banyak orang. Dinyatakan, oh saya ini gembala sidang, saya ini ketua sinode, saya ini dosen, saya ini guru. Tidak perlu. Bangunlah kualitas kehidupanmu di hadapan Tuhan, karena pasti engkau akan dipermuliakan. Dengan hatimu yang penuh dengan kerendahan hati, dengan hatimu yang tulus dan murni, pasti kehidupanmu akan dipermuliakan oleh Tuhan. Tetapi kalau saya dan saudara sudah dipermuliakan oleh sesama kita, sudah dikagumi oleh sesama kita, sudah disanjung puja oleh sesama kita, maka Tuhan katakan, sudah itulah upamu. Pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus HaMasiah adalah, firman Tuhan katakan, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saya dan saudara tidak akan rugi kalau kita merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Karena kita mempunyai nilai yang paten di hadapan Tuhan. Sebab itu pastikan kehidupan saya dan saudara memiliki nilai yang paten, nilai yang absolut. Supaya biar kehidupanmu diinjak-pijak oleh sesamamu, engkau tetap bernilai di hadapan Tuhan. Saya kembali memberikan contoh. Ada nilai yang bisa berubah. Ada materi yang nilainya bisa berubah kalau dilakukan sesuatu yang dapat merubah nilainya. Saya ambil contoh
ada kue ulang tahun di depan meja ini. Ini kue ini contoh materi yang nilainya gampang berubah. Dari dihias dengan begitu luar biasa, dengan indahnya, sampai orang mengaguminya. Tetapi apabila mengalami suatu keadaan tertentu, nilainya bisa berubah. Kue yang indah ini kemudian ditaruhkan di lantai. Jangankan diinjak, dihinggapi saja oleh lalat. Kemudian ada di lantai, nilainya akan berubah. Apalagi sudah diinjak dengan sepatu. Ditaruhkan lagi di atas meja, nilainya sudah berubah. Tidak indah lagi. Orang bahkan sudah jijik untuk mengkonsumsi kue tersebut. Nilai yang berubah. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, kalau satu materi atau benda dengan nilai yang tidak berubah, nilai paten, biar ditaruh di kotoran, nilainya tetap. Amin. Coba saya kasih contoh, saya ambil uang. Ini nilainya berapa, saudara-saudara? Nilainya berapa? 50.000. Saya taruh di atas mimbar ini tetap nilainya 50.000. Saya taruh di atas meja, nilainya berubah atau tidak? Tidak. Saya taruh di lantai, berubah atau tidak? Kalaupun saya injak misalnya, berubah atau tidak? Tidak. Pastikan hidup kita memiliki nilai yang absolut. Nilai yang permanen. Supaya biar orang injak-injak, hidupmu tetap mulia di hadapan Tuhan. Kenapa dunia ini tersinggung sedikit manusia di dunia ini langsung gugat sampai di pengadilan karena pencemaran nama baik, karena namanya tidak baik. Tapi bagi saya dan saudara yang memiliki nilai yang permanen, namamu, pribadimu mulia di hadapan Tuhan. Sehingga walaupun orang jelek-jelekan, orang hina-hina, engkau dan saya tetap memiliki sukacita. Karena nilai kehidupan kita, nilai yang absolut, yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau hidupmu masih tersinggung dengan orang jelek-jelekan, berarti seperti kue yang gampang berubah, ditaruh di lantai, langsung mubasir. Tapi kalau hidupmu diinjak, dijelekan oleh sesama, dihina oleh sesama, engkau tetap senyum, engkau tetap sukacita, berarti nilaimu seperti uang, nilai yang absolut di hadapan Tuhan. Pilihan ada di tangan kita, saudara-saudara. Mau nilai absolut, mau nilai paten, supaya orang mau bikin apa saja. Saya punya pengalaman hidup dalam pelayanan. Bukan orang lain yang menghina saya, sesama pendeta, sesama pelayan, gembala-gembala menghina. Tetapi saya tidak peduli, karena saya tahu saya punya nilai adalah nilai yang paten daripada Tuhan. Sehingga walaupun seisi dunia ini mau katakan apa saja, termasuk jemaat mau katakan apa saja, saya tidak peduli, karena saya tidak akan berubah kehidupan saya. Mau orang katakan monyet, tikus, ular patola, saya tidak akan berubah menjadi monyet, tikus, dan ular patola. Amin, saudara. Kan orang biasanya tersinggung. Sedangkan suami istri saling mengutuk satu sama lain. Kalau sudah emosi, suami katakan,
burung tahun ngana. Oh, istri juga tidak kalah. Istri katakan, monyet kamu. Setelah sudah mau malam, burung tahun dan monyet tidur bersama-sama. Bertobatlah bapak-bapak yang mengatakan istrinya monyet, ibu-ibu juga mengatakan suaminya kucing. Karena kucing dan monyet akhirnya tidur bersama-sama. Apapun yang dilakukan oleh sesama kita kepada kita, penghakiman apapun, saya dan saudara, kalau memiliki kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang tangguh, bukan pribadi yang rapuh. Jadi orang kalau tersinggung sedikit langsung berubah, rambutnya berdiri sampai langit ketujuh. Ini menggambarkan kualitas kehidupannya yang rapuh, yang mudah berubah nilainya. Tetapi kalau pribadi saya dan saudara yang sudah dibentuk oleh Tuhan, kita selalu berpikir balasannya itu dari tempat yang maha tinggi. Seperti pengajaran yang Tuhan Yesus HaMasiah katakan, kalau engkau berbuat baik kepada sesamamu, sama dengan memiutangi Tuhan. Mari kembali kita membaca Matius 25 ayat 40. Apa yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara? Kita bacakan bersama-sama 1, 2, 3. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaramu yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Mari banyaklah melakukan sesuatu yang baik kepada sesama kita yang dianggap oleh manusia hina, yang dianggap oleh sesama kita miskin. Bukankah firman Tuhan katakan berbahagialah apabila kamu miskin di hadapanku. Jadi melakukan sesuatu kepada orang miskin itu ada dua keadaan. Pertama, secara alamiah, orang yang menurut ukuran ekonominya di bawah garis kemiskinan. Mari lakukan, kekasih-kekasih Tuhan. Lakukan. Dan jangan berpikir engkau mendapatkan sesuatu daripada orang tersebut. Karena firman Tuhan katakan, kamu telah melakukannya untuk aku. Bukankah ada pengajaran daripada Tuhan Yesus HaMasiah? Kalau kita berkunjung kepada orang sakit, kepada orang yang terpenjara, kepada orang susah, itu sama dengan saya dan saudara sudah berkunjung, sudah melayani akan Tuhan Yesus HaMasiah. Jangan sampai Tuhan dapati saya dan saudara sangat pelit untuk menolong orang miskin. Yang berikut, orang miskin menurut firman Tuhan adalah orang yang secara ekonomi sesama komunitas daripada jemaat Tuhan, salinglah menolong satu sama lain. Jangan sebentar pulang dari sini naik kendaraan, kemudian setelah naik kendaraan umum, baku lawang duduk di kursi paling belakang. Soalnya yang di muka terancam mau bayar.
Sudah berdesakan di belakang saja. Akhirnya yang di muka itu duduk di kursi depan, resah dan gelisah. Karena berpikir, aduh berapa orang di belakang ini. Akhirnya karena resah dan gelisah, belum sampai pada tujuan, dia langsung turun dan berjalan. Tinggal sopir panggil, "Ses, belum bayar." Salinglah saya dan saudara memberkati satu sama lain. Dan apabila engkau memberkati sesamamu lewat kendaraan, jangan engkau berpikir minggu depan engkau duduk di muka, saya di belakang. Tapi berbahagialah kehidupan saya dan saudara kalau melakukan dengan tidak berpikir dapat balasan. Itu tabungan di dalam kerajaan surga. Lakukanlah sesuatu dengan tidak berpikir engkau dan saya dapat balasan daripada sesamamu. Karena itu adalah bagian saya dan saudara. Engkau sudah dapat balasan, sudah itulah upahmu. Coba saling berhadapan dengan teman kiri kanan. Dan tanya, sudah sering dibalas oleh sesamamu? Kalau sering engkau mendapatkan balasan dari sesamamu, sudah itulah upahmu. Apalagi engkau melakukan perbuatan yang baik kepada hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang diurapi. Dan orang-orang diurapi itu tidak bisa berbuat seperti yang engkau sudah lakukan. Upahmu besar di sorga. Amin. Upahmu besar di sorga. Kalau engkau memberikan perpuluhan kepada hamba Tuhan Pak Dolphy Kures, jangan engkau berpikir dia bikin apa. Sudah itulah upahmu. Dikasih tanda tanya. Tetapi kalau engkau meletakkan dan engkau katakan, puji Bapa Yahweh, terima kasih untuk anugerahmu, maka engkau menabur di dalam kerajaan surga. Berbuatlah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka engkau dan saya pasti diberkati oleh Tuhan. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kehidupan saya dan saudara. Tuhan membawa kehidupan kita pada hari ini. Tanamkan di pikiran kita, jangan berharap balasan. Amin. Sekali lagi, jangan berharap balasan daripada sesama kita. Karena kita dibawa oleh Tuhan dalam satu pemahaman, kalau kita melakukannya, kemudian kita tidak dibalas oleh sesama kita, upah telah tersedia di dalam kerajaan surga. Tapi kalau kita melakukan dan kita dibalas lagi dengan perlakuan yang sama, maka firman Tuhan katakan, sudah itulah upahmu. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Kita siap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dan mari siapkan hati kita, siapkan kehidupan kita. Kita satu dalam doa. Terpujilah Bapa kami di dalam surga. Bapa yang telah menganugerahkan pengajaran firman-Mu Tuhan, untuk supaya kami meraih berkat-berkat dari kerajaan surga. Untuk supaya kami berharap kepada Bapa Surgawi, bukan berharap kepada manusia. Ampuni Tuhan apabila kami didapati oleh Tuhan melakukan kebaikan
tetapi berharap untuk mendapatkan kebaikan daripada sesama kami. Karena sudah itulah upah kami, Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang melakukan kebaikan dan tidak akan berharap kepada sesama kami, tetapi hati kami berharap kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus HaMasihi, terpuji nama. Haleluya.